Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08012825300048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Matematika angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan lampiran soal bab 6 Function and Procedure nomor 6. Buatlah program C++ yang menerima sebuah bilangan bulat positif. Program harus menggunakan function rekursif untuk menghitung jumlah digit genap, jumlah digit ganjil, jumlah digit genap dan jumlah digit ganjil. Input sebuah bilangan bulat. Contoh, masukkan bilangan 47239. Jumlah digit outputnya jumlah digit genap dan ganjil. Contoh, jumlah digit genap 2, jumlah digit ganjil 3. Oke. Logika dan deskripsi program. Pada program ini, jumlah digit genap dan digit ganjil dari suatu bilangan dihitung menggunakan fungsi rekursif. Bilangan dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk string sehingga setiap digit dapat diperiksa satu persatu menggunakan indeks. Program memiliki dua fungsi, yaitu genap untuk menghitung jumlah digit genap dan ganjil untuk menghitung jumlah digit ganjil. Setiap fungsi membaca digit pada posisi ke i, mengubahnya menjadi angka, kemudian memanggil kembali fungsi dengan indeks i+1 sampai mencapai akhir string. Jika digit memenuhi kondisi genap atau ganjil, maka jumlahnya ditambah 1. Pada fungsi main, pengguna memasukkan bilangan. Kemudian program memanggil kedua fungsi tersebut dan menampilkan jumlah digit genap serta digit ganjil yang terdapat pada bilangan tersebut. Oke. Yang pertama di sini kita masuk ke flowchart. Flowchart yang pertama ini flowchart fungsi genap dengan parameter x ini string, y integer, di mana tipe data fungsi genap ini adalah integer. Oke, masuk ke ini yang pertama ini oval start. Lalu kita masuk ke dengan kondisi apakah x dengan indeks i sama dengan karakter 0. Apabila true, maka mengembalikan nilai genap sama dengan 0, jadi return 0. Oke, apabila false, sama-sama dia flow atau arahnya mengarah ke statement yang ini, yang berikutnya ini. Digit sama dengan x dengan indeks i dikurangi karakter 0. Oke, arus selanjutnya kita sini R sama dengan genap dalam kurung x, i+1. Jadi genap dalam kurung x, i+1 ini disimpan ke variabel R. Oke, pernyataan kondisi kita masuk ke selanjutnya. Jadi genap dalam kurung x, i+1 ini disimpan ke variabel R. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan kondisi. Digit mod 2, apakah digit mod 2 sama dengan 0? Apabila true, maka mengembalikan nilai genap itu sama dengan 1 ditambah dengan R. Apabila false, maka genap sama dengan R. Maka yang ini dan yang ini masuk ke E. Jadi kalau true maka genap, kalau yang ini tadi benar true maka genap, mengembalikan nilai genap sama dengan 1 ditambah R lalu N. Kalau false maka mengembalikan nilai genap sama dengan R lalu N. Tuh. Dari fungsi genap kita lanjut ke fungsi ganjil. Oke. Di fungsi ganjil ini ya, di fungsi genap tadi sudah, selanjutnya kita fungsi ganjil sama ya. Jadi fungsi ganjil ini parameternya x dengan tipe data string, y integer dengan tipe data fungsi ganjil adalah integer. Oke, yang fungsi ganjil ini, di fungsi ganjil ini kita lihat dulu, ini yang pertama nih oval start. Kita masuk ke kondisi apakah x dengan indeks i sama dengan karakter 0. Apabila true maka return 0, jadi mengembalikan nilai ganjil sama 0. Apabila false maka sama-sama dia flow atau arusnya mengarah ke statement proses yang berikutnya ini. Jadi digit sama dengan x dengan indeks i dikurangi karakter 0. Oke, arus selanjutnya S sama dengan ganjil dalam kurung X dengan
X, I plus 1. Jadi ganjil dalam kurung X, I plus 1 ini disimpan ke variabel S. Oke, arus selanjutnya kita masuk ke yang ini. Digit mod 2 tidak sama dengan 0. Apabila true, maka mengembalikan nilai ganjil sama dengan jadi apakah digit dimodkan 2 tidak sama dengan 0? Apabila digit mod 2 ini tidak sama 0, maka apabila true, ya benar, maka mengembalikan nilai ganjil itu sama dengan 1 ditambahkan dengan S lalu N. Apabila false, maka mengembalikan nilai ganjil sama dengan S. Apabila false, maka mengembalikan nilai ganjil itu sama dengan S dan lalu N. Sudah dari fungsi ganjil, kita lanjut ke fungsi ya. Sudah dari fungsi ganjil, kita masuk ke fungsi main. Start, masukkan bilangan. Ini di sini input bil. Lanjutnya di sini muncul string jumlah digit genap, lalu fungsi genap dalam kurung bil, 0. Jadi kita memanggil fungsi genap yang ini. Jadi yang jumlah digit genap di sini kita panggil fungsi genap. Jadi di sini fungsi genap kita panggil. Di sini jumlah digit ganjil, tampil string lalu ganjil, panggil ganjil dalam kurung bil, 0. Jadi yang ini tadi kita memanggil fungsi genap, yang ini kita memanggil fungsi ganjil. Lalu selanjutnya Jadi kita panggil dulu fungsi genapnya, baru fungsi ganjilnya kita panggil. Lalu N. Itu aja sih. Kita masuk ke pseudocode. Var bil string begin write, masukkan bilangan. Read atau read sama saja sih. Sini kita tuliskan read saja lah. Read. Nah, write, masukkan bilangan. Read bil, write jumlah digit genap, kita panggil fungsi genap dalam kurung bil, 0. Write jumlah digit ganjil, tampil string dulu, baru kita panggil fungsi ganjil dalam kurung bil, 0. Lalu N. Gitu. Kita langsung masuk ke pseudocode yang berikutnya. Ini yang function genap dengan parameter X, string, dan I integer. Dengan tipe data fungsi genap ini adalah integer. Var digit, R ini integer. Begin if X dengan indeks I sama dengan karakter 0, dan 0 disimpan ke genap, jadi return 0. Apabila else X dengan indeks I dikurangi karakter 0 disimpan ke digit. Genap dalam kurung X, genap dalam kurung X, I plus 1 disimpan ke R. Ya, jadi genap dalam kurung X, I plus 1 ini disimpan ke R. If digit mod 2 sama dengan 0, then 1 plus R disimpan ke genap. Apabila else, maka R disimpan ke genap. Lalu N. Selanjutnya kita masuk ke function ganjil dengan parameter X ini string dan I integer, dimana tipe data fungsi ganjil ini adalah integer. Var ya, tipe data fungsi ganjil ini integer ya, sama saja dengan yang fungsi genap tadi. Oke, var digit, S integer. Begin if X dengan indeks I sama dengan karakter 0, then 0 disimpan ke ganjil, return 0. Else X dengan indeks I dikurangi karakter 0 disimpan ke digit. Oke, selanjutnya ganjil dalam kurung X, I plus 1 disimpan ke S. Selanjutnya if selanjutnya if digit mod 2 tidak sama dengan 0, then 1 ditambahkan S disimpan ke ganjil. Apabila else, maka S disimpan ke ganjil. Lalu N. Oke, jadi fungsi genap sudah, fungsi ganjil sudah, di fungsi main juga sudah. Jadi hanya ada 3 ya fungsi kita. Oke, jadi ada 3 fungsi: fungsi genap, fungsi ganjil, fungsi main.
fungsi main, fungsi genap, fungsi ganjil. Oke, di sini kita masuk ke program C++ nya seperti biasa. Headernya include IOStream seperti biasa agar kita dapat menggunakan semua fungsi-fungsi yang ada di dalam library agar kita dapat menggunakan semua fungsi yang ada di IOStream. Header IOStream ini itu cout, cin, and line. Oke, using namespace std agar kita dapat menggunakan semua pustaka-pustakaan cout, cin, and line, pustaka-pustaka input output yang tadi itulah yang cout, cin, and line tadi, tanpa harus menuliskan std titik dua setiap kita menuliskannya. std, nah yang pertama tadi masuk ke fungsi genap ya, integer genap string x, integer i. Nah, di sini di soal kita tadi menggunakan bilangan bulat ya tadi inputnya ya. Tapi di sini saya menggunakan tipe datanya ini string. Mengapa? Ya. Kalau misalkan kita masih menggunakan tipe data integer ya untuk input bilangannya nanti, input bilangan itu tadi kita tipe datanya kita simpan di integer, maka dia itu di integer itu kan tipe datanya itu hanya dapat menyimpan nilai itu yang sempit. Jadi kalau misalkan kita inputkan bilangan yang digitnya itu dia tuh hanya bisa membaca hingga 10. Kalau lebih dari 10 ya 11, 12, 30, 50, 100 bahkan lebih lagi itu dia tidak bisa dibaca kalau menggunakan integer. Dia tuh bisa atau dengan kata lain dia tuh ya overflow. Jadi dia tuh mustahil membacanya. Jadi hanya membaca 10 digit awal saja. Makanya tidak terdeteksi kalau kita menggunakan integer. Jadi sini saya menggunakan string karena lebih luas ya, lebih fleksibel ya. Bisa untuk digit berapapun itu. Oke, sini. Jadi itulah alasan saya menggunakan string karena lebih efisien, fleksibel dan bisa untuk banyak digit ya. Lebih dari 10 pasti. Agar menghindari juga terjadinya overflow tadi juga. If x dengan indeks i sama-sama dengan karakter null return 0, integer digit sama dengan x indeks i kurangi karakter 0, integer r sama dengan genap dalam kurung x, i plus 1 tadi ya, i plus 1 kan, genap dalam kurung x, i plus 1. If digit mod 2 ya benar, sama-sama dengan 0, return 1 ditambah r, else return r. Oke, sudah dari fungsi genap kita masuk ke fungsi ganjil. Sudah dari fungsi genap sebentar, if return 1 plus r, else return r 12. Oke, harusnya sudah benar ini. Di sini kita masuk ke integer ganjil string x, integer i. Oke, if x dengan indeks i sama-sama dengan karakter null, maka return 0. Sini kita agak spasi. Oke. Nah, integer digit sama dengan
ganjil dalam kurung X, I plus 1. I plus 1. Ganjil bentar. Bukan ini yang R. Integer digit tadi X, integer digit berarti X dengan indeks I dikurangi karakter 0. Berarti integer digit ini sama seperti tadi ya. Berarti X dengan indeks I dikurangi karakter 0. Integer S sama dengan ganjil dalam kurung X, I plus 1 if digit mod 2 tidak sama dengan 0, maka return 1 ditambah S, else return S. Oke, harusnya benar sudah. Oke, lanjut kita masuk ke fungsi main. String wheel. Masukkan sini. Bilangan, sein wheel jumlah digit genap bil, 0 underline siap bil, 0 inline. Oke, harusnya sih sudah berhasil ini. Coba kita compile. Sebentar. Integer digit X dan indeks I dikurang karakter 0 kurang karakter integer digit sama dengan X dengan indeks I, X dengan indeks I dikurangi karakter 0, ini dikurangi karakter 0, yang ini 0, ini 0. Harusnya sih sudah benar. Coba di sini kita compile. Oke, berhasil. Misalkan ini kita masukkan bilangan 1, 2. Satu, dua, tiga, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, jumlah digit genapnya 2 ya, jadi ya benar. Jadi di sini masukkan bilangan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Berarti jumlah digit genapnya 2, berarti 2 dan 6. Jumlah digit ganjilnya sini 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berhasil. Coba kita misalkan lagi di sini. Jadi ya dia ini hampir sama dengan nomor 7 ya. Saya di sini menggunakan string karena integer itu bisa membuat overflow. Sebentar. Oke. Misalkan lagi di sini. Oke, sini masukkan bilangan.
digit genap ada 7, ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar. Ganjilnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berhasil ya. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya lampiran soal nomor 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.